Perkenalkan, nama saya Jenny Vanessa Wallace. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang materi motivasi. Jadi definisi motivasi, motivasi adalah daya pendorong untuk bertindak atau motivasi sama dengan penggerak perilaku. Saat ini banyak sekali kata motivasi yang beredar di masyarakat. Banyak juga motivator yang sedang naik daun di berbagai media. Motivasi sangat dibutuhkan untuk lebih bersemangat dan memacu diri. Motivasi tidak hanya berbentuk kata dan akan tetapi dorongan yang kuat dari dalam diri. Motivasi biasanya berasal dari harapan untuk mendapatkan suatu hasil. 3 determinan terjadinya perilaku. Yang pertama dari lingkungan, yang kedua dari dalam individu, dan ketiga nilai dari suatu objek. Jadi terbentuknya perilaku maupun motivasi kita tergantung dari 3 hal tersebut. Motivasi didasari oleh motif yang kuat. Motif merupakan dorongan yang berasal dari dalam individu yang menyebabkan individu bertindak atau berbuat, dan dorongan itu tertuju ke suatu tujuan tertentu. Seseorang yang memiliki motivasi tinggi akan memberikan dampak yang baik bagi kehidupannya. Tingginya motivasi tersebut akan mengubah perilakunya untuk menggapai cita-cita dan menjalani hidup dengan lebih baik. Oleh karena itu, setiap orang sangat membutuhkan motivasi untuk dirinya sendiri. Hal ini agar Anda tidak mudah putus asa dan merasa down, serta dapat cepat bangkit saat mengalami kegagalan. Motivasi dibagi menjadi 2 jenis. Lalu, apa sajakah jenis-jenis motivasi tersebut? Simaklah penjelasan berikut ini. Pertama adalah motivasi internal, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri setiap individu. Motivasi tersebut tumbuh dari dalam tanpa adanya pengaruh dari orang lain. Kedua adalah motivasi eksternal. Kebalikannya dari motivasi internal, motivasi eksternal berasal dari luar individu itu sendiri. Artinya bahwa motivasi ini timbul akibat adanya rangsangan atau pengaruh dari orang lain, maupun hal yang berasal dari luar dirinya. Tidak semua individu memiliki motivasi yang tinggi, sehingga tidak heran jika pencapaian ataupun prestasi setiap individu berbeda pula. Saat ini banyak fenomena individu kehilangan motivasi. Akibatnya ia akan putus asa dan menyerah, sehingga membuat dirinya tidak memiliki semangat untuk menjalani hidup dan pekerjaannya. Berikut beberapa alasan merasa tidak termotivasi. Yang pertama, selalu melihat sisi buruk yang akan terjadi. Orang yang tidak termotivasi mempunyai pandangan yang sangat pesimistis tentang peluang keberhasilan yang bisa didapatkan. Anda harus segera mengubah kebiasaan buruk ini dan mulailah menuliskan tujuan dan memvisualisasikan kesuksesan. Yang kedua, Anda lupa dengan manfaat dan imbalan yang bisa didapatkan. Banyak orang merasa tidak termotivasi karena mereka terlalu fokus dengan hambatan dan tantangan yang ada di depan mata. Mereka melupakan manfaat jangka panjang yang bisa didapatkan dan merupakan faktor penting dalam motivasi. Yang ketiga, menetapkan tujuan yang tidak realistis. Setiap orang perlu memiliki tujuan di masa depan yang bisa dijadikan pegangan untuk meningkatkan motivasi. Anda harus memulainya dengan tujuan yang masuk akal dan bisa dicapai. Hal ini lebih memungkinkan Anda untuk mencapai tujuan tersebut di masa depan. Yang keempat, tidak mau bekerja keras. Banyak juga orang yang lebih dulu mempertimbangkan imbalan yang akan mereka dapatkan daripada fokus untuk melakukan upaya lebih keras. Yang kelima, tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Orang yang tidak termotivasi cenderung membuang-buang waktu yang ada dan mereka sulit mengatur waktu menjadi lebih efektif. Dan yang keenam, Anda tidak yakin bahwa Anda berbakat.
Saat Anda berpikir bahwa Anda tidak memiliki bakat dan keterampilan yang dimiliki, maka inilah faktor yang membuat Anda tidak termotivasi untuk maju dan berkembang. Nah, dari yang sudah saya jelaskan sebelumnya, tidak semua individu dapat menaikkan motivasi di dalam dirinya. Maka berikut tips mengenai cara meningkatkan motivasi. Yang pertama, cari pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat. Mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat Anda akan menambah motivasi dalam bekerja. Anda akan dengan senang hati dan ikhlas untuk melakukan pekerjaan tersebut. Yang kedua, positive thinking. Berpikiran positif tentu akan sangat membantu dan berpengaruh terhadap tinggi rendahnya motivasi yang ada di dalam diri. Oleh karena itu, berpikirlah secara positif agar tersalur pula energi-energi baik di dalam tubuh. Yang ketiga, terus belajar. Anda harus terus belajar untuk menemukan hal-hal baru yang berasal dari luar. Dorongan dari luar tersebut dapat meningkatkan motivasi kerja Anda menjadi lebih baik. Akan banyak pelajaran-pelajaran bermakna yang Anda temui di luar sana. Yang keempat, istirahat cukup. Ketahuilah, istirahat yang cukup juga dapat memacu motivasi di dalam diri. Istirahat bila otak dan badan Anda sudah menolak untuk bekerja. Kesehatan tubuh juga penting untuk menjaga kebugaran. Kebugaran tubuh yang baik mampu menghasilkan motivasi yang baik pula. Jadi, sayangilah tubuh Anda, jangan dipaksakan untuk terus bekerja. Yang kelima, dapatkan penghargaan yang sesuai. Penghargaan dalam sebuah pekerjaan tentu akan menjadi tujuan dalam hidup. Untuk itu, pastikanlah bahwa Anda telah mendapatkan penghargaan ataupun gaji yang sesuai dengan pekerjaan Anda. Jadi, itulah beberapa hal penting yang berkaitan dengan motivasi. Jangan pernah abaikan pentingnya motivasi karena motivasi akan membangun diri sendiri dalam menjalani aktivitas kehidupan. Kita juga sebagai mahasiswa bisa termotivasi dengan pandemi COVID-19. Saat ini tanpa perlu merasa tertekan dan panik karena kita bisa belajar dari rumah, kita bisa berproses dan pada akhirnya semua akan kita lalui. Sekian pembahasan tentang materi motivasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.